Halo guys, kembali lagi bersama aku di sini, Naufal Hanif. Dan selamat datang kembali di Creepy Talk minggu ini. Kalau kalian masih ingat di Creepy Talk episode 46, di mana aku membahas film dengan tema found footage. Nah, di episode kali ini aku juga ingin membahas hal yang serupa, tetapi videonya bukan berasal dari film-film, melainkan berasal dari rekaman-rekaman amatir yang orang lain upload ke YouTube. Dengan kata lain, video-video yang aku share ini didapat dari footage asli. Ya udah, daripada berlama-lama, mari kita telusuri bersama-sama. Yang pertama ada jalan pintas ke hutan. Untuk resolusi dari video ini sendiri pun terkesan buruk karena aku hanya bisa mengaksesnya di resolusi 144 pixel. Dan faktanya video ini juga diambil pada tahun 2006, dimana kualitas video pada saat itu memang belum sebagus di zaman sekarang. Video yang aslinya berjudul Scary Last Footage ini menceritakan sekelompok orang yang ingin menelusuri sebuah hutan yang konon katanya terdapat beast atau hewan buas di dalam hutan tersebut. Karena perjalanan yang cukup panjang, mereka pun menggunakan jalan pintas ke dalam hutan tersebut, di mana jalan pintas itu dihalangi oleh semacam palang yang menandakan jalur tersebut tidak boleh dilewati. Tetapi mereka melanggar peraturan tersebut dan tetap melewati jalan pintas tadi. Setelah palang pertama terlewati, sayangnya palang berikutnya itu tertutup dan membuat sekelompok orang ini mencari jalan lain yang membawa mereka kepada kesialan. Mereka pun akhirnya tersesat di hutan tersebut dan mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan. Puncak kejadian ini adalah mereka ini diserang oleh salah satu beast yang ada di sana. Så du hvor det ble, eller? Faen, det kan det. Just det. Det er faen meg overalt. Di akhir videonya diperlihatkan bahwa salah satu dari sekelompok orang ini seperti ditarik oleh makhluk yang kelihatannya bukan beast, melainkan seperti manusia. Tapi jika mendengar suaranya aku nggak terlalu yakin sih apakah dia itu manusia atau binatang buas. Yang kedua, eksplorasi tambang. Video eksplorasi tempat-tempat angker memang lagi hype banget kan sekarang, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi sebenarnya video-video yang urban explorer gitu udah pernah dibuat puluhan tahun yang lalu. Contohnya adalah yang satu ini. Pada tahun 1998, sekelompok orang menemukan sebuah tambang yang udah lama ditinggalkan di sebuah kota kecil di Nevada. Selama di perjalanan, mereka juga mengakui bahwa perjalanan yang mereka lakukan tidaklah aman, karena jika dilihat dari videonya, mereka itu nggak menggunakan alat safety apapun. We're not too smart, so we're gonna go anyway. This is an unsafe mine. Danger. Jadi ya bisa dibilang eksplorasi mereka ini eksplorasi yang ala kadarnya. Mereka juga mengatakan bahwa batu-batu di sana bisa saja jatuh dan dengan mudahnya membunuh mereka. Sampai puncaknya mereka menemukan sebuah tali, di mana tali tersebut
bisa membawa mereka ke bagian tambang yang lain. Mereka pun mempunyai ide gila untuk mencoba menuruni tali tersebut, dan saat salah satu dari mereka yang bernama Adam mencoba menuruni tambang dengan tali tadi, naas tali yang tersangkut itu terlepas dari sangkutannya dan membuat Adam jatuh setinggi 60 kaki atau setinggi 18 meter. It's down to the main shaft. Wow, so we're climbing down this rope. Yeah. How far down? How are we getting out of it? Climbing up it. I see. Oh, this is exciting. Who's got bad rope climbing skills? I've climbed ropes before. And There's a little ledge you can walk on. how far down does it go? All the way down to that ladder. See where it's laying down? Where the It's am I, like a good 30 feet. where the am I gonna hook this I'll go camera? first. I am. About 600 feet. You don't like to break out. Put it like he's doing it into your mouth. There. This is all like this. Is it off now? No, it's still on. How am I gonna get this thing down there? Yeah, but how am I gonna get back up? It looks sturdy. How's the knot? I don't have Take good. Give you my belt straight on. Adam! Oh, Adam! Adam! yes. Adam! Oh, God. Enggak, kejadian itu nggak membuat Adam mati. Adam hanya tersangkut di celah tambang dengan kondisi gelap gulita sebelum dia bisa diselamatkan beberapa jam kemudian. Ketiga, rekaman Penhurst. Untuk di list ketiga ini terdapat dua isi, yaitu isi video dan cerita. Dan hal creepy-nya itu terletak pada ceritanya, yaitu backstory dari rumah sakit jiwa Penhurst ini. Rumah sakit ini pertama kali dibuka pada tahun 1908 sebagai sekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Namun akhirnya dibuka untuk umum, yaitu bagi anak kecil ataupun orang dewasa yang punya penyakit mental. Saat rumah sakit ini masih beroperasi, rumah sakit ini dapat menampung hingga 10.000 pasien. Tapi sayangnya, dengan jumlah pasien yang sebanyak itu, rumah sakit ini nggak punya tenaga medis yang mencukupi. Alhasil bukannya sembuh, pasien-pasien rumah sakit ini malah mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Mereka dianiaya, ditelantarkan hingga kelaparan, sampai dibunuh hidup-hidup demi mengurangi populasi di rumah sakit tersebut. Beberapa pasien di sana juga pernah disiksa dengan cara dirantai di tembok sepanjang hari, sampai beberapa anak kecil di sana juga dikurung di dalam box yang kecil sepanjang hidupnya. Rumah sakit ini pun telah menjadi tempat paling kejam yang pernah ada di Amerika. Dan akhirnya rumah sakit ini ditutup pada tahun 1986. Keempat, tersesat di Paris Katakom. Paris Katakom adalah pemakaman bawah tanah yang lokasinya terletak di bagian bawah kota Paris, yang kurang lebih menyimpan lebih dari 6 juta mayat. Kembali ke topik, terdapat seorang filmmaker bernama Francis Friedland yang mendapatkan sebuah tape rekaman dari sekelompok orang yang sedang menelusuri Paris Katakom. Isi dari video yang ditemukan itu adalah seorang pria yang sedang menelusuri Paris Katakom, dan pria ini mengambil beberapa shot yang memperlihatkan banyak tulang belulang dan tengkorak-tengkorak dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah pria itu merekam tulang-tulang tersebut, tiba-tiba ia berlari cepat seakan-akan sedang dikejar sesuatu. Semakin ia lari di katakom tersebut, dia semakin tersesat, mengingat labirin tersebut sangatlah luas. Sampai pada akhirnya si pria ini menjatuhkan dan meninggalkan kameranya di tanah, dan kamera itu tetap merekam sampai baterainya habis. He drops the camera. He just dropped. The camera just drops on the ground and keeps rolling. And you see his feet just run away. Rekaman aslinya sendiri masih disimpan oleh Francis Friedland dan dia tidak menunjukkan seluruh videonya. Ditambah lagi tidak ada laporan orang hilang dalam kasus ini. Jadi masih belum jelas apa yang sebenarnya terjadi pada pria yang ada di video Paris Katakom tersebut. Beberapa orang berspekulasi bahwa video tersebut hanyalah settingan dan hanya ditujukan untuk hiburan semata. Tapi di zaman sekarang ini sudah banyak orang-orang yang mengeksplor Paris Katakom tersebut dan mereka tidak menemukan kejadian-kejadian apapun, dalam tanda kutip, hilang atau tersesat di dalam katakom, termasuk Roy Kyoshi. Kelima, Dead Diver. Tanggal 28 April tahun 2000 menjadi hari terakhir bagi seorang diver bernama Yuri Lipsky. Ia dinyatakan tenggelam di kedalaman 3000 kaki saat menyelam di Blue Hole.
Bagi kalian yang belum tahu, singkatnya blue hole itu gua di air yang terbentuk dari reruntuhan yang terisi oleh air. Dan biasanya blue hole itu berbentuk seperti cincin. Penyebab kematian Yuri sendiri belum diketahui sampai sekarang, tapi terdapat beberapa asumsi atau teori-teori dari kematiannya. Antara lain, pemberat yang digunakan Yuri untuk menyelam terlalu berat dan melebihi kapasitas yang Yuri bisa bawa. Kemungkinan kedua yaitu karena blue hole tersebut sangat dalam, terdapat asumsi bahwa tabung oksigen yang dibawa oleh Yuri itu pecah dan membuat Yuri kehabisan oksigen. Yang ketiga adalah kepanikan. Kepanikan ini bisa kita lihat di akhir-akhir video karena di sana Yuri terlihat sedikit kejang-kejang saat sebelum kematiannya. Itu aja guys untuk video Creepy Talk minggu ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe, yang menandakan kalian mendukung channelku untuk terus maju dan memberikan energi untuk aku semangat bikin video yang kayak gini. Dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya kalian dapat notif setiap aku upload video baru. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa minggu depan. Stay creepy, stay fear.